Belakangan ini kita mendengar istilah vaksin Nusantara, sebuah vaksin yang diklaim sebagai karya anak bangsa. Digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara menuai polemik. Salah satunya karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menilai vaksin itu masih harus diperbaiki. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan klaim buatan anak bangsa. Awalnya, vaksin Nusantara disebut vaksin Joglo Semar. Vaksin Nusantara mulai santer terdengar pada akhir 2020, atau tepatnya pada 22 Oktober 2020. Saat itu, Batlitbang Kemenkes bekerja sama dengan PT Rama Emerald Multisukses dalam hal uji klinis vaksin dendritik SARS-CoV-2. Kerjasama itu disaksikan langsung Terawan Agus Putranto. Saat itu, calon vaksin ini dinamai vaksin Joglo Semar. Berbeda dengan vaksin lainnya, vaksin Joglo Semar menggunakan metode sel dendritik. Sel dendritik lazim digunakan untuk pengobatan kanker. Mekanismenya berbeda dengan vaksin yang saat ini sudah ada. Jadi, calon penerima vaksin lebih dulu diambil darahnya, lalu dipaparkan dengan antigen di laboratorium. Kemudian disuntikan kembali ke penerima vaksin. Suntikan itu diharapkan bisa mengeluarkan antibodi. Proses vaksinasi berbasis sel dendritik tidak semudah kelihatannya. Ahli biomolekuler dan vaksinolog menganggap penyuntikan vaksin ini rumit. Tidak semua laboratorium di Indonesia dapat melakukan prosesnya. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Proses pengambilan darah dan penyuntikan memakan waktu yang lama. Jika vaksin yang ada saat ini membutuhkan 2 kali proses penyuntikan, vaksin berbasis sel dendritik sedikitnya butuh 4 kali proses penyuntikan. Berbagai kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan program vaksinasi massal yang bertujuan untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Selain itu, beberapa pihak yang awalnya ikut mengembangkan vaksin beramai-ramai mundur. Klaimnya, vaksin ini merupakan kerjasama antara Universitas Diponegoro atau Undip, Universitas 11 Maret atau UNS, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan RSUP Dr. Karyadi Semarang yang juga menjadi lokasi uji klinis tahap 1, serta mendapat dukungan dari Batlitbang Kementerian Kesehatan. Baru-baru ini, RSUP Dr. Karyadi Semarang mengeluarkan surat. Isi suratnya meminta penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara. Surat itu diunggah kembali oleh epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam akun Twitternya. Sementara Universitas Diponegoro tidak merinci keterlibatannya dalam penelitian vaksin Nusantara. BPOM belum menerbitkan izin uji klinis tahap kedua. BPOM juga meminta sejumlah perbaikan. BPOM menilai proses pengembangan vaksin Nusantara tidak memenuhi aspek good manufacturing practice dan good laboratory practice. 71,4% atau 20 dari 28 relawan mengalami kejadian tidak diinginkan atau KTD pasca vaksinasi. Dengan rincian, sebanyak 20 mengalami KTD dengan grade atau kategori 1 dan 2. Beberapa relawan uji klinis vaksin Nusantara bahkan mengalami KTD grade 3. Namun di sisi lain, anggota DPR RI ramai-ramai mendukung vaksin Nusantara, bahkan bersedia menjadi relawan untuk penelitian vaksin. Seperti Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lahkalena, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Ketua Umum Partai Golkar Abdul Rizal Bakri, dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Uji klinis kali ini bertempat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada 14 April 2021. RSUP Dr. Karyadi yang menjadi lokasi uji klinis sebelumnya mengaku tak tahu menahu tentang uji klinis. Mereka menegaskan tidak lagi terlibat dalam penelitian vaksin Nusantara. Klaim besutan anak negeri juga semakin memudar. Pasalnya, sejumlah epidemiolog dan BPOM menyebutkan
Ada keterlibatan peneliti dari iVita Bioedica Incorporation, perusahaan asal Amerika Serikat. Selain itu, bahan vaksinnya impor. Bahkan penelitiannya dilakukan oleh peneliti asing. Kalau gini masih bisa nggak ya dibilang buatan karya anak negeri?